jamaah pasukan zikir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan yang ke-149 ini kita bahas hikmah yang ke-78. Hikmah tersebut berada pada halaman 59 baris ke-7 dari atas. Beliau mengemukakan qaumun aqamahum al-haqqu li khidmatihi. Qaumun, satu kaum, qaumun yakni kaum, aqamahum sebagian daripada kaum tersebut, al-haqqu Allah dudukkan sebagian mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala li khidmatihi, karena pengkhidmatannya, karena servis ibadahnya yang sungguh-sungguh ya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada juga wa qaumun ikhtassahum, ada kaum ya, yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan bimahabbatihi, karena rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kulan, setiap hamba, numiddu haula'i wa haula'i, yang Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah ini dan itu, yang Allah Subhanahu wa taala sudah atur. Min ata'i rabbika, itu adalah pemberian Allah, itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ditanya karunia Allah Subhanahu wa taala itu bagaimana besarnya dan banyaknya, wa makana ata'u rabbika mahzura, dan segala bentuk karunia Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas. Hadirin jamaah pasukan zikir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ketika kita hidup di dunia ini akan disesuaikan makom kita, akan Allah Subhanahu wa taala kasih karunia-Nya bervariasi sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, bukan yang kita mau. Pasal yang kemarin, pokoknya kalau kita seorang salik, seorang yang lagi ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala, itu lakukan saja kewajibannya. Dan setiap kewajiban yang kita amalkan, yang kita kerjakan, itu tidak akan sia-sia, pasti berbuah. Walaupun sekarang sampai detik ini mungkin kita wirid zikir sudah ribuan, sudah jutaan, tapi seperti yang kemarin dijelaskan, tidak ada geranggang laka gerenggeng. Tenang saja, nanti Allah Subhanahu wa taala yang atur. Yang terpenting kita istiqomahkan saja. Berikan servis, berikan ya pengkhidmatan kita, sesuatu yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala, supaya kita mendapatkan karunia. Dan ketika karunia itu sudah datang, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba Allah Subhanahu wa taala, luar biasanya hamba tersebut, betapa dia itu bahagianya hidup di dunia ini. Karena wa makana ata'u rabbika mahdhura, karunia pemberian Allah Subhanahu wa taala itu bermacam-macam dan tidak akan habis. Makanya di dalam hikmah ini Allah Subhanahu wa taala nanti akan bagi-bagi karunia Allah bagi yang istiqomah ya di dalam hidupnya. Ada sebagian daripada orang atau kaum
yang Allah Subhanahu wa taala nanti dudukkan, ya, sebuah karunia-Nya ya lantaran dia memberikan servis. Dia layani Allah Subhanahu wa taala sebaik mungkin. Sehingga nanti Allah Subhanahu wa taala berikan karunia-Nya itu. Ada juga yang Allah Subhanahu wa taala khususkan, istimewakan orang tersebut lantaran apa? Karena rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika karunia Allah yang sangat luar biasa melebihi daripada murkanya, maka hamba yang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang ingin tumbuh di dalam hati kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, raihlah itu walaupun dalam prosesnya nanti ya kita akan lalui lika-likunya berbeda-beda. Yang jelas nanti ketika kita ya sudah sabar, kemudian kita nanti sudah ya siap menerima nur ma'rifat dari Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Sebagaimana tadi ya ada dua pengelompokan secara garis umum. Tadi Allah memilih hambanya untuk apa? Melaksanakan ibadah zahir. Jadi Allah sendiri yang memilih si A, si B, ini modelnya ibadah zahirnya luar biasa nih. Ya, kalau zikiran mampu sampai lama-lama. Kemudian juga ya sholatnya luar biasa. Ya, di situ bisa anteng tenang. Nah, model seperti itu bukan kitanya tapi Allah yang memilih. Nah, nanti dia akan menjadi apa? Menjadi seorang abid atau menjadi seorang zahid. Artinya apa? Zahid dan abid itu adalah orang yang benar-benar beribadah menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Gun sing diarani hamba Allah. Ya, hamba Allah seperti itu. Nah, kemudian juga Allah Subhanahu wa taala pilih lagi, bukan kita yang mau tapi Allah yang mau, Allah yang menghendaki. Allah nanti akan kasih, ya. Allah Subhanahu wa taala berikan karunia ya, kepada orang-orang yang Allah sudah tentukan. Karena apa? Dia itu berikan oleh Allah Subhanahu wa taala posisi yang seperti itu karena dia itu sudah tumbuh di dalam hatinya hanya ada Allah, rasa cintanya hanya kepada Allah, yang lainnya nomor sekian. Sehingga jadilah orang tersebut orang yang cinta kepada Allah. Muhibbin, orang yang cinta kepada Allah. Arifin, orang yang kenal dengan Allah. Nah, jadi orang-orang yang seperti itu nanti di dalam dunianya menganggap dunia ini kosong. Menganggap dunia ini kosong. Di dalamnya tidak ada apa-apa kecuali Allah. Pernah saya analogikan sebuah gedung yang sangat besar, di situ banyak aksesoris, ada meja, ada kursi, ada juga di situ ya sampai berbagai ragam jenis daripada yang mengisi di gedung tersebut. Kemudian ada pemiliknya, ya siapa? Pasmadi. Ketika ada orang yang mengatakan di gedung itu tidak ada apa-apa, walaupun ada kursi tidak dianggap. Walaupun ada di situ ya miniatur yang sangat bagus tidak dianggap. Kecuali ada satu di dalamnya, Raja Asmadi. Waduh. Nah itulah ya analogi seperti itu. Kita hidup di dunia ini menganggap semuanya itu kosong, hanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah melihat semua hanya Allah dan Allah, akan enteng kita. Akan enteng. Kenapa sih kita mudah kecewa? Kenapa sih kita mudah sewot? Kenapa sih kita itu tidak tenang, sulit bahagia? Karena apa? Yang kita pandang makhluk. Sehingga apa? Sulit kita mendapatkan ketenangan. Nah itu ya. Kemudian juga hamba
yang melihat Allah di dunianya. Nanti Allah tadi pilih pada hamba-hamba yang nanti Allah khususkan kedudukannya menjadi hamba Allah yang benar. Bukan hamba Allah semen sepesak. Bukan hamba Allah. Oh, ditulis gone hamba Allah Abdurrahim. Ya bukan itu hamba Allah. Ini hamba Allah yang benar ini. Ya. Dan kata Abu Yazid Al-Bastami, Allah Subhanahu wa taala itu pasti melihat hati hamba-hambanya. Jadi Allah itu tahu di dalam diri kita. Ya, makanya kalau seadanya ada yang mengaku saya wali, saya sudah dicintai Allah, itu bohong. Ya. Karena Allah yang menentukan itu, Allah yang mengatur itu. Nah, makanya di dalam hal ini ketika ada ya orang hamba Allah yang pantas ya sudah Allah tentukan, maka dia itu akan apa? Kuat memikul beratnya nur makrifat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti akan disibukkan hamba tersebut untuk apa? Beribadah, untuk taat kepada Allah ya. Hari kita sipri begini. Ya wis lumayan. Dunia getol, kerjanya solot, tapi ibadah orang tinggalan. Jempol belum? Jempol. Ya, jangan dikira itu nilainya kecil, jempol. Itu utamanya. Dunianya silahkan kalian cari, ya akhiratnya lebih-lebih lagi. Nah itu yang oke. Itu mah kadang-kadang terbalik ya. Duniawi baik, ini kan ada duniawi baik. Tak boleh. Ya semoga ya kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah kasih ya karunia, sehingga kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Kita dipilih menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala yang selalu berzikir, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hambanya yang selalu taat ibadah, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala ya di dunia ini karena Allah Subhanahu wa taala yang atur, yaitu semua karena kita sebagai hamba sudah teruji. Wallahu a'lam bishawab.